Bu, shalom. Saya ingat satu orang bapak, saya dikabari waktu istrinya itu yang pernah saya cerita di sini. Kalau saya ke Palu, dia yang sering hospitality kami, saya dan suami. Saya terakhir ketemu dia di Palu, saya tanya, Pak, Bapak sudah siap mati belum? Dia jawabnya gini, saya itu mati siap Bu, yang tidak siap itu setengah mati. Lalu saya kaget ketika istrinya dan dia mau ke Jakarta, mau liburan sama anak-anaknya di Bandung. Tiba-tiba sudah landing pesawat, istrinya lagi nunggu bagasi, istrinya bilang sama suaminya, saya ke toilet dulu, kamu liatin tas kita ya, kalau lewat ambil. Suaminya bilang iya, istrinya keluar dari toilet, nyari suaminya kok nggak ada, tapi kok orang berkerumun di situ. Langsung deg-degan dia lari, suaminya udah jatuh, meninggal di situ. Tapi saya bilang sama istrinya, waduh berarti waktu saya tanya dulu sama bapak, ya jawabannya bener loh Bu. Dia bilang saya siap mati Bu, yang gak siap itu setengah mati. Kita boleh meminta, saya juga bilang Tuhan kalau bisa saya mati lagi doa atau lagi tidur. Ya biar gak setengah. Karena ada orang sakit tapi gak mati, gak apa-apa kan. Seorang yang kena cancer stadium 4 telepon saya sambil nangis, Bu Debbie doakan saya, kenapa saya divonis dokter umur saya tinggal 6 bulan. Saya kena cancer stadium akhir. Terus dia bilang, berarti saya sekarang harus mempersiapkan kematian ya Bu. Terus saya bilang sama dia, kamu setelah divonis dokter tinggal 6 bulan baru mau mempersiapkan kematian. Jangankan kamu, saya tiap hari mempersiapkan kematian. Bukan orang yang divonis dokter tinggal umur 6 bulan yang mempersiapkan diri untuk kematian. Saya bilang orang sehat belum tentu lebih dulu mati siapa. Kamu divonis 6 bulan, ada orang gak sakit, gak divonis apa-apa, lagi tidur tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi hidup ini kita gak bisa sombong. Saya bilang, ya kamu divonis dokter tinggal 6 bulan terus sekarang siap-siap mati. Loh jangankan kamu, saya aja yang gak divonis dokter sekarang siap-siap mati. Bapak Ibu siap mati gak? Ya harus siap-siap, gak tahu matinya kapan, tapi kita harus siap. Lebih baik siap daripada tidak siap ya. Nah hari ini tema firman Tuhan adalah hidup berfokus kepada Yesus. Saudara, yang namanya berfokus itu ya harus fokus. Kayak saya pagi ini tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena ya saya tuh sejak pulang dari Amerika tuh tidur jet lag saudara. Tadi pagi ini saya tidur jam 4 pagi. Cuma 2,5 jam saya tidur. Sudah minum obat untuk tidur, saya nggak pernah minum obat tidur kan. Awal-awalnya pulang kita sampai di sana minum obat tidur supaya siang kita bangun malam bisa tidur. Karena kan waktu datang di sana juga jet lag kan. Jadi saya dikasih obat tidur, akhirnya udah terbiasa. Begitu pulang ke sini lumayan kan 5 minggu saudara. Pulang ke sini terbalik lagi. Jadi saya minum obat tidur. Nah tadi malam itu nggak ngefek apa-apa obat tidurnya. Nggak ngantuk-ngantuk, saya tunggu-tunggu kapan ngantuknya, saya udah terapi napas, tidak ngantuk juga ya, sama suami malah lapar tengah malam. Jadi pagi-pagi mungkin nggak fokus, saya keluar rumah, saya bilang suami, cepet-cepet udah mau telat loh, ayo di mana jadwal kamu yang pertama? Robinson jam 9. Jadi saya tadi ke Robinson, karena tidak fokus ya. Sampai di sana, Pak jadwal saya, bukan ibu hari ini yang khotbah di sini, ibu nanti jam 11 siang di sini. Terus saya di mana? Di mana ya? Kayaknya Gading Serpong. Saya udah mau menuju ke Gading Serpong. Saya WA penjadwalannya, Bu, Ibu karena memang ada beberapa perubahan. Harusnya hari ini saya khotbah 5 kali. Tapi kemarin saya minta untuk di cancel yang 2. Saya minta 3 aja karena ya nanti saya udah di atas jam 3 itu ngantuk sekali saudara, itu nggak bisa dibendung lagi. Ya jadi fokus itu penting ya. Kalau nggak fokus salah jalan. Ya kita juga jadi orang Kristen harus fokus, karena kalau nggak ya nyaman-nyaman terus kita nggak tahu apa yang terjadi dengan zaman ini. Nah hari ini tema firman Tuhan adalah hidup yang berfokus kepada Kristus.
kita ini selama ini ikut Tuhan, fokusnya kemana saudara? Berkat? Atau kepada hidup kita? Atau kepada Yesus? Ya, kalau ditanya memang semua jawabnya Yesus. Padahal kalau doa mintanya apa? Ya, berkat. Ya, biarlah kita bilang, Tuhan, tahun ini saya bilang, ya, pesan saya, jangan sesali yang belum Anda raih, tapi syukuri apa yang sudah Tuhan beri. Yang kita sudah tulis, Tuhan, nih ya proposal saya ya, 1, tahun ini pengen punya rumah. 2, tahun ini ya punya deposit. Tahun ini pengen ini. Lalu kita bawa sama Tuhan, suruh Tuhan tanda tangan. Tahun ini kita masuki, bawa kertas kosong sama Tuhan. Amin. Suruh Tuhan yang tulis. Apa kehendakmu bagiku di tahun ini? Tuhan tolong tulis, saya yang tanda tangan. Bilang amin. Sudah cukup ya, kita ini memaksakan diri kita dengan fokus terus kepada diri kita dan diri kita. Tapi mari kita mulai fokus kepada Tuhan. Dan untuk bisa menggenapi semua rencana Tuhan, saya mau bilang bukan cuma yang enak. Ikut Yesus itu gak enak. Dan ketika kita mau menggenapi rencananya, tapi itulah kebahagiaan di hidup kita. Amin saudara. Ya, tidak ada yang mengerti apa yang mau Tuhan buat. Tapi mari tahun ini kita mau fokus dengan Yesus. Buka bersama Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kalau kita baca di sini saudara, ini kisahnya Rasul Paulus. Dia tulis tentang kebenaran yang sejati. Jadi dia di sana berkata, ya, akhirnya saudara-saudaraku, dari ayat yang 1, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Pada waktu itu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang muncul, ya, dan mengajarkan hal-hal yang ya secara lahiriah, yang kelihatannya ya, ini Rasul Paulus sedang menulis tentang orang-orang Farisi, di mana mereka berpikir karena mereka melakukan kegiatan secara lahiriah dan mereka sudah berkenan kepada Allah. Rasul Paulus berkata begini ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus. Kenapa? Alasannya dikatakan di sana, ya. Dia bilang di sana apa? Aku lebih lagi. Ayat yang kelima, ya. Disunat pada hari yang ke-8. Ini aturan dari Yahudi, dari bangsa Israel. Ya, kurang apa Rasul Paulus ini? Dia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, suku pilihan. Orang Ibrani asli, dia bilang. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Secara lahiriah dia bisa bermegah. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan di sana tentang kegiatan, aku ini penganiaya jemaat. Karena di ajaran yang diajarkan kepada mereka di Farisi, ya, kalau mereka bunuh orang-orang yang percaya pada Yesus itu mereka dapat upah. Berbuat bakti kepada Allahnya. Itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang berpikir dengan menganiaya orang Kristen mereka tuh dapat pahala. Jadi ternyata sudah dari sananya Rasul Paulus berkata tentang kegiatan, aku ini penganiaya jemaat, dia bangga. Ya, orang Farisi disunat hari yang ke-8 dari Ibrani, dari suku Benyamin. Ya, dan dikatakan di sana tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, luar biasa saudara, tidak bercacat dia dalam hal hukum Taurat. Hukum Taurat tuh susah nggak? Susah. Lalu dikatakan di sana, tetapi ayat yang ke-7 dia bilang, nah sekarang ketika dia menerima Yesus, baca bersama, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Jadi dulu dia berbangga, aku ini orang Farisi, disunat hari yang ke-8 dari suku Ibrani asli, suku Benyamin. Ya, aku ini penganiaya jemaat, soal hukum Taurat tidak bercacat. Ternyata apa yang dulunya menjadi kebanggaannya, sekarang ketika dia mengenali Yesus, semua itu kuanggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau tidak akan mungkin bisa hidup berfokus pada Tuhan kalau engkau tidak menganggap yang lainnya itu rugi. Amin. Dulu bagi saya menikmati hidup, ya, ke night club, ya, melakukan dosa itu untung. Bagi saya dulu melakukan hal-hal kedagingan itu untung. Tapi ketika saya mengenal Kristus dan kebenarannya, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dulu saya kalau keluar malam bisa pulang jam 2, tapi waktu saya mengenal Yesus, satu hari 6-7 jam saya baca Alkitab. Kalau engkau tidak menganggap rugi dosamu, kalau engkau tidak menganggap rugi hal-hal yang menjadi kebanggaanmu, maka engkau tidak mungkin bisa hidup berfokus kepada Yesus. Mari kita mulai menganggap rugi. Ya, yang dulu tahun lalu merokok, anggap sekarang merokok itu rugi, katakan amin. Ya, segala hal yang berbau dosa kita anggap kerugian. Ya, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dulu waktu-waktu kita habiskan untuk hal-hal yang lain. Mari kita mulai anggap itu kerugian. Mulai fokus kepada Yesus. Saya tuh kemarin dapat telepon dari seorang ibu, Bu Debbie. Saya tuh mau bersyukur, Bu, saya menjadi Kristen puluhan tahun. Tapi saya baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar sejak saya dengerin khotbah-khotbah ibu. Ternyata banyak hal yang saya dan suami lakukan tuh yang tidak berkenan sama Tuhan, tapi kita tuh nggak tahu, kita anggap itu baik selama ini. Nah, jadi awalnya saya tuh dikirimin teman saya khotbah ibu, tapi saya nggak pernah buka. Sampai satu saat saya penasaran juga, karena dia nggak pernah menyerah. Pokoknya dia kirimin terus mesbah doa, ada khotbah ibu yang bagus dia kirim, denger ini. Satu kali saya klik khotbah ibu, waduh, saya dijamah Tuhan, Bu. Dari situ saya pulang, saya dengerin khotbah ibu itu sehari bisa 4-5 jam. Sampai pulang kantor tuh saya di kamar udah putar khotbah ibu. Suami saya tuh gini, apa sih tiap hari loh dengerin itu terus Debbie Basir. Tapi satu kali suaminya juga ikut denger di kamar. Dia bilang bener juga ini khotbah. Dia bilang, ibu tahu sekarang saya dan suami, ya, tiap hari dengerin khotbah ibu, kami bertumbuh banyak. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kami, sekarang kami anggap rugi, Bu. Sekarang kami lebih banyak waktu fokus untuk bertumbuh kepada iman. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup kami. Dulu kalau ada masalah kami salahkan Tuhan, kami saling menyalahkan suami istri, kami ribut. Tapi sekarang, Bu, kalau ada masalah kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya setelah melewati masalah ini, Tuhan akan bawa kami naik ke level yang berikutnya. Saudara, waktu engkau mulai berfokus kepada firman, maka Tuhan akan mulai membukakan. Saya ketemu dengan banyak orang, mereka bersaksi bagaimana iman mereka bertumbuh, bagaimana mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yes, mari kita miliki itu, biar kita masuki tahun baru ini dengan hidup yang berfokus pada firman Tuhan. Ya, sudah cukup lama saudara kita membuang waktu percuma. Dan Rasul Paulus berkata, ya, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau engkau tidak menganggap itu semua sampah, apa yang menjadi kebanggaan kita? Buang itu semua, sampah itu. Mari kita mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak menganggap itu rugi dan itu sampah, engkau tidak akan memperoleh Kristus. Ayo kita peroleh Kristus, karena banyak orang Kristen tidak memperoleh Kristus saudara dalam hidupnya. Cuma jadi Kristen putar-putar di padang gurun, gak pernah melihat janji Tuhan digenapi. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang tidak mau dibaharui dalam hati mereka. Tahun ini buang kepahitan.
buang kekecewaan. Kalaupun kita ditegur keras, terima itu sebagai satu didikan bagi kita. Supaya iman kita semakin bangkit, supaya iman kita semakin teguh di dalam Dia. Ya, terima semua itu. Jangan lagi kepahitan, tersinggung. Udah saudara, buang itu jauh-jauh supaya kita bertumbuh dan memperoleh Kristus. Kalau tahun lalu kita banyak tersinggung, diomongin dikit luka, diomongin dikit marah, maka tahun ini gesekan pasti ada. Tapi setelah itu sudahlah, biasa aja. Nggak usah kepahitan, nggak usah marah. Ayo kita mulai berfokus kepada Kristus supaya kita memperoleh Kristus. Jangan sampai tahun ini engkau tidak memperoleh Kristus. Sudah cukup tahun-tahun yang lalu kita lewati mungkin dengan tidak memperoleh Kristus. Tapi tahun ini kita mau katakan, aku mau memperoleh Kristus. Karena kalau Tuhan yang kita peroleh itu luar biasa. Saudara, Dia Tuhan yang ajaib. Ya, kita harus memperoleh Kristus. Tapi bagaimana caranya? Lepaskan semua yang dulu merupakan keuntungan dan anggap itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Apa yang Rasul Paulus katakan untuk kita bisa hidup berfokus pada Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan apa? Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, banyak kebenaran-kebenaran kita sendiri yang kita hidupi. Makanya Rasul Paulus berkata, aku mau berada dalam Yesus bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenarannya Kristus. Masih banyak orang jadi Kristen tapi tinggal dalam kebenarannya sendiri dan bukan kebenaran firman. Contoh, ya, ketika ada orang tua berantem sama anak. Dia bilang gini, saya nggak bisa Bu minta maaf kepada anak saya karena saya ini lebih tua. Di mana ada cerita orang tua minta maaf kepada anak? Itu kebenarannya siapa? Emang ada Alkitab berkata, hai bapak-bapak, hai orang tua, jangan pernah engkau minta maaf kepada anak-anakmu dan janganlah engkau minta maaf kepada yang lebih muda. Nggak ada kan Alkitab berkata begitu? Itu kan kebenaran yang kita bangun sendiri. Ya, mari kita berada dalam Yesus bukan dengan kebenaran saya, tapi dengan kebenaran Kristus. Oleh karena kepercayaanku kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Kalau kita benar-benar ingin memperoleh Kristus dan semua janji-janjinya, tanggalkan kebenaran kita sendiri, saudara. Sebagai suami, jangan punya kebenaran sendiri engkau hidup. Ya, banyak suami-suami yang hidup dengan kebenaran sendiri. Contoh, ya, masalah uang, ya, istri tuh nggak usah ikut-ikut. Pokoknya kamu taunya saya gaji. Uang saya semuanya itu urusan saya. Masih ada di sini suami istri yang istrinya tidak tahu PIN ATM suaminya? Ada di sini suami istri yang istrinya nggak tahu jumlah saldo suaminya? Bertobat loh Bapak Ibu. Engkau tidak mungkin diberkati Tuhan di 2023 kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak jujur suami istri. Suami dan istri dipanggil menjadi satu tubuh. Ada loh Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu yang suaminya meninggal, bingung dia mau urus pemakaman gak punya uang. Saya tanya, kenapa ibu gak punya uang? Masa suami gak punya uang? Karena saya tahu suaminya kaya. Dia bilang, masalahnya saya gak tahu PIN ATM-nya Bu. Jadi ini mau ambil uang untuk penguburan, saya gak tahu PIN ATM-nya. Ada sih di dompetnya. Suaminya udah mati, masa mau ditanyai, Pak, PIN ATM-mu berapa? Ngeri sekali nggak saudara? Akhirnya tuh harus diselesaikan di depan bank. Tidak semudah itu. Harus panggil pengacara, ada polisi di depan. Harus disaksikan secara hukum untuk buka PIN ATM. Mari kita berada dalam Yesus dengan kebenaran Kristus. Suami istri, kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu diberkati tahun depan, engkau harus jujur pertama dalam hal keuangan. Jangan berdiri dengan kebenaranmu sendiri, bapak-bapak, katakan amin. Ya, coba yang datang suami istri lirik-lirikan dan bilang, kita harus saling tahu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan simpan sendiri uangmu. Bapak, engkau tidak akan diberkati Tuhan loh. Saya sama suami, ya suami saya bawa ATM-nya. Saya pegang laporan mobile bankingnya.
Jadi bawa aja ATM. Kalau dia gesek kan saya bisa lihat nih keluar buat apa. Kita harus saling percaya dalam hal keuangan dimulai. Ayo kita berdiri atas kebenaran Tuhan. Ya, karena Yesus berkata kalau orang tidak jujur dalam hal mamon, maka dia nggak jujur dalam segala hal. Kenapa? Karena di dunia ini yang orang cari nomor satu itu kalau dia nggak kenal Tuhan, dia cari mamon. Kalau dia kenal Tuhan, dia cari Tuhan. Yang aku kenal Tuhan aja masih banyak yang menomorsatukan mamon, apalagi yang nggak kenal Tuhan. Makanya Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon. Dia bilang engkau tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Engkau nggak bisa menyembah pada Allah dan pada mamon, karena engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan dirinya adalah mamon. Ayo jangan kita berdiri dengan kebenaran kita sendiri. Dalam hal uang, saya nggak tahu kenapa saya sampaikan hal uang dulu ini di sini. Ya, mungkin banyak yang masih belum saling tahu ini suami istri. Ya, ayo Bapak Ibu pulang dari sini kasih tahu PIN ATM-nya berapa. Kasih lihat jumlah saldomu berapa. Nggak usah ada dusta di antara kita. Ya, jangan dengan kebenaran sendiri, karena suami berpikir kan yang kerja itu saya. Kebenarannya adalah kamu digaji, ya udah kamu pokoknya setiap bulan saya gaji. Ayo doakan keuanganmu bersama-sama. Saldo kita segini, ayo kita berdoa biar Tuhan juga menuntun kita dengan kebenarannya. Uang ini kita pakai buat apa? Uang ini kita seperti apa mengelolanya? Kita berdua bersama-sama. Karena Tuhan berkata, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang bersepakat, ya, bersehati sepakat. Dia jika ada dua orang di dunia ini bersehati sepakat, Tuhan bilang, maka aku akan mencurahkan berkat-Ku dalam kehidupan mereka. Saya berdoa kita memiliki kebenaran Kristus, ya. Ayat yang ke-9, ya, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu karena kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 baca bersama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari kita percaya di dalam Yesus ada kebangkitan, ya, dan persekutuan di dalam penderitaannya karena kita dipanggil, ya. Haleluya. Karena kita ini dipanggil bukan hanya untuk percaya pada Yesus, tapi juga untuk menderita. Ingat itu saudara, kita gak dipanggil hanya untuk menerima mujizat, tapi kita dipanggil untuk menderita. Dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Semakin kita diizinkan ada penderitaan, semakin kita menjadi seperti Yesus. Makanya jangan benci dengan penderitaan. Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses, tapi sayang manusia tidak mau diproses, ya. Semakin kita menderita, semakin kita menjadi serupa dengan Yesus. Karena saya berdoa, Tuhan, biar anak-anak-Mu juga diizinkan menderita. Enak aja tahun baru langsung didoakan biar enggak menderita. Enggak apa-apa. Aku menderita itu baik bagiku, kata pemazmur. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya bukan pendeta yang mau kasih janji-janji palsu sama saudara. Saudara ikut Yesus itu pasti menderita. Makanya Rasul Paulus berkata, yang aku kehendaki mengenal Yesus, bukan cuma mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga masuk dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Ini satu paket. Waktu kita mengenal Yesus, apa yang kita pelajari dari Yesus? Kita mengenal Dia, kuasa kebangkitan, dan juga persekutuan dalam penderitaan. Ini satu paket. Ikut Yesus gak mungkin gak menderita. Justru kalau saudara gak menderita, itu jadi pertanyaan bagi saya. Karena orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus pasti akan menderita. Kenapa menderita? Dijahati gak boleh balas. Menderita gak? Yes. Difitnah gak boleh balas. Itu menderita saudara. Ya. Orang utang gak boleh nagih. Amin. Ada yang masih nagih-nagih utang di sini? Capcay deh. Makanya kalau orang berutang, jangan dikasih. Artinya kasih aja sesuai kemampuanmu, supaya engkau tidak menagih, supaya enggak sakit hati. Ya, jadi mari kita jangan menderita karena hal-hal yang begitu. Banyak yang datang sama saya kecewa Bu sama dia. Keluarga saya utang tapi enggak bayar.
Utangnya berapa? 100 juta. Ibu kasih semua 100 juta? Iya, itu salahnya ibu. Orang pinjam 100 juta. Engkau nggak rela kalau nggak dibalikin 100 juta. Jangan kau kasih 100 juta. Kasih aja 10 juta tapi rela. Amin. Karena orang utang itu lebih cenderung dia bayar atau tidak. Lebih cenderung tidak kan? Jadi lebih baik relakan. Jangan dikasih 100 juta, kasih aja 10 nih, tapi kamu ndak usah utang. Ini tak kasih, ambil aja, nggak usah ganti. Supaya kita nggak banyak menderita karena hal-hal yang bukan karena Yesus. Mari saudara, tahun depan kita lebih bijaksana, ya. Kita lebih punya kebenaran-kebenaran yang kita hidupi supaya hidup ini nggak menderita. Sebenarnya Alkitab sudah mengatur semua itu supaya hidup kita ini tidak menderita. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita bersekutu dalam penderitaannya, maka kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Hanya orang-orang yang sudah mengalami penderitaan bersama Yesus, mereka akan dibangkitkan. Ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Ini yang namanya fokus. Rasul Paulus bilang, aku juga belum sempurna dalam pengenalanku kepada Yesus. Tetapi ini yang aku lakukan, ya, bukan aku ini sudah memperoleh semuanya atau sudah sempurna, melainkan dikatakan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Tahun ini, mari kita memulai hari ini dengan berkata, Tuhan, aku akan mengejar Kristus itu dalam hidupku. Aku ingin mengejar pengenalan akan Yesus dalam hidupku, karena aku sudah ditangkap oleh Kristus. Lalu ayat yang ke-13, ini ayat tema kita hari ini. Baca bersama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tinggalkan tahun 2022 dengan segala kenangan. Tapi Bu, keluarga saya masih punya utang sama saya. Lupakan. Bilang amin. Kalau Anda mau bahagia hidupmu, sudah tinggalkan saja semua kenangan di 2022. Termasuk kenangan akan orang yang utang kepada saudara. Memulai sesuatu dengan yang baru. Ambil hikmahnya, jangan kasih pinjam orang uang kalau hatimu tidak rela. Lupakan semua yang ada di belakang. Mungkin saudara pernah jatuh dalam dosa. Tuhan, aku mau lupakan. Sekarang aku mau mengarahkan diriku. Aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang dihadapan 2023 di depan kita. Mari kita arahkan diri untuk hidup yang baru. Katakan amin. Ya, lupakan yang di belakang. Yang punya selingkuhan di tahun 2022, enggak usah angkat tangan di sini. Ya, tinggalkan. Maaf, ya, saya mau mengarahkan diri kepada Kristus. Saya mau tinggalkan dosa, yang merokok, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mungkin yang homo, yang lesbi. Ayo melangkah, tinggalkan dosa-dosa kita di tahun lalu. Dan katakan, aku mau fokus ke depan, mengejar perkenanan Tuhan. Ya, tinggalkan semua keinginan-keinginan dunia dan kita arahkan diri kita. Saya berkata, Tuhan, 2023 aku ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidupku. Karena saya tahu waktu ini sedang dipersingkat. Kita tidak punya lagi banyak waktu. Aku hanya mau hidup bagi kehendak Tuhan saja. Sudah gak punya mimpi. Ya, sudah mengalir aja bersama Tuhan. Aku mau hidupku lebih berdampak lagi bagi banyak orang, Tuhan. Pakai hidupku, Tuhan, untuk menjadi berkat. Lalu kemudian dikatakan di sana ayat yang ke-14, kita baca bersama. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang itu kalau fokus dia berlari-lari. Saudara, kemarin saya lihat satu tayangan lucu. Ya, ketika ada lomba lari cepat, ya, 100 meter, yang disoroti itu bukan pelarinya, tapi kameramennya. Saudara tahu itu kameramen berlari, dia bawa kamera gede, dia mendahului para pelarinya. Karena dia fokus, dia harus dapat berita.
Jadi saudara itu di shoot ya saudara dari jauh, itu kan lari 100 meter, lari cepat. Itu kameramennya lari di depan pelarinya tuh sambil bawa kamera, larinya kenceng banget. Kenapa? Karena dia fokus pada pekerjaannya. Sampai semua ngomong harusnya yang dapat medali emas itu kameramennya loh. Dia lebih dari pemenang. Kenapa? Dia lari sambil bawa kamera gede, mendahului para pelari karena dia harus ambil video. Wah, itu luar biasa. Itu dikatakan berlari kepada tujuan. Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Aku harus dapat video dari jarak dekat dan aku harus mendahului pelari itu. Kayaknya setelah itu dia langsung dicalonkan jadi pelari cepat juga deh ya. Kalau saya pikir-pikir, ditemukan bakat baru. Jangan jadi kameramen lagi kamu, jadi pelari cepat aja. Wih, itu saya lihat lebih hebat dia loh, bawa kamera gede. Pelari kan cuma lari tok begitu. Wah, itu dari awal start dia lari. Yang namanya berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah itu begitu. Fokus kepada apa yang di depanmu. Hadiahnya apa? Hidup yang kekal, panggilan surgawi, ya, di dalam Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, kita semua akan mengakhiri hidup, nggak tahu kapan. Ya, saya itu bersyukur kemarin saya pelayanan di Amerika itu, saudara bayangkan saya lihat ya di peta itu. Kita itu menjelajah separuh bumi loh. Ya, saya lihat jarak penerbangannya itu saudara. Di Amerika kami stay-nya di Philadelphia. Tapi dari situ saya pelayanan ke beberapa state. Ke Atlanta, ke Colorado itu penerbangannya hampir 6 jam. Ya, dan aduh, saya baru kali itu namanya kena badai salju saudara. Ternyata badai salju itu hebat sekali. Ya, kita di Indonesia berpikir salju itu enak, tapi orang di sana itu kalau sudah salju itu tersiksa, mobil ketutup, semua ketutup. Kami dari Colorado ke Aspen itu waktu pergi 2,5 jam, udah nyampe. Pas pulang 10,5 jam di jalan karena kena badai salju. Saudara, saya baru kali itu lihat di samping saya itu salju sudah 1 meter lebih tingginya. Ya, lalu mobil itu kacanya nggak bisa dibersihin karena sudah beku semua. Di tengah salju yang turun begitu deras, angin yang kenceng, dingin tuh harus turun orangnya, bersihin kaca depan, ya, bersihin wipernya itu supaya bisa muter. Baru jalan 5 menit udah beku lagi, nggak bisa lagi diginiin. Saya tuh bertanya, saya bilang sama suami saya, ini mobil kalau habis bensin, dan di sana itu nggak kayak di sini, setiap 10 kilo ada rest area. Lah di sana itu kan pegunungan, yang ada tuh kita turun ada beruang es. Saya bilang sama suami, ini orang kalau habis bensin dalam mobil, ya, apa yang terjadi ya di tengah badai begini? 10,5 jam kita nggak bisa turun. Ada toilet pemberhentian, berhenti, bensinnya tutup, toiletnya juga nggak ada. Waduh, saya tuh baru kata saya doa bahasa roh saudara, Tuhan tolong Tuhan. Lagi di perjalanan badai salju begitu, didapat kabar WA, semua penerbangan cancel. Tiket saya besok harus terbang ke Philadelphia, ada jadwal pelayanan 24, 25 Natal dan 26 kami harus balik ke Indonesia. Kalau saya nggak jadi terbang hari itu, 4.000 penerbangan di Amerika cancel. Saya berdoa, tiba-tiba saljunya berhenti, badainya berhenti, kita bisa turun. Lalu dia bilang, doa ya Bu supaya tidak jadi black ice jalannya. Kalau black ice itu mobil nggak bisa jalan, melorot, meluncur terus nggak bisa ngerem. Saya berdoa, habis itu pas kita lepas dari area pegunungan itu, jalannya ditutup, semua diblok. Jadi yang turun nggak bisa turun, yang naik nggak bisa naik. Saya baca berita besoknya 36 orang tewas di tengah badai salju, terkurung saudara di dalam es. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Kami akhirnya mau pulang, nggak ada penerbangan. Saya bilang tolong cari tiket yang paling cepet Pak, yang langsung aja ke Philadelphia. Ada Bu, ini tiketnya satu orang 7,5 juta. Kita berlima. Ya mau bagaimana daripada kita nggak bisa pulang juga ke Indonesia. Beli aja beli. Akhirnya besok kami ke bandara. Penerbangan di situ jadwalnya kan penuh. Saya lihat satu-satu, ting cancel, ting cancel, ting cancel, badai. Penerbangan ke Philadelphia cuma ada 2 pesawat. Pesawat kami 1 dan 1 lagi pesawat. Yang ke Philadelphia di atas 1 pesawat itu ting cancel. Penumpangnya semua di sekeliling kita, ya gimana nih cancel, semua gak jadi terbang. Saya berdoa, Tuhan tolong penerbangan kita jangan cancel Tuhan. Saya gak mau gak bisa pulang ke Indonesia nih, I love Indonesia.
Ya aduh dingin di sana itu, waduh nggak tahan saudara, apalagi nggak ada nasi padang. Saya lihat penerbangan kami, ting, delay, mundur 1 jam. Dalam nama Tuhan Yesus, delay to. Begitu udah mau 1 jam siap-siap mau naik pesawat, ting, delay lagi 1 jam. Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai cancel. Doa, habis 1 jam, ting, dipersilahkan naik ke pesawat. Aduh saudara, itu pesawat full dari depan sampai belakang karena semua orang beralih ke situ kan saudara. Kami terbang waktu memang Amerika lagi badainya luar biasa. Ya udah berserah aja kan, mati hidup di tangan Tuhan toh. Begitu besoknya saya baca berita Hawaii Airlines itu 25 orang kepalanya ada yang pecah kena turbulence di atas pesawat, terlempar-lempar. Pramugarinya pecah kepalanya sampai pesawatnya itu jatuh semua saudara ininya. Tapi puji Tuhan mereka selamat. Saya bilang Tuhan, ya terima kasih semua karena pemeliharaan Tuhan. Makanya hari-hari ini ayo kita fokus pada Tuhan. Mungkin ada badai, tapi tetap percaya. Ya, dikatakan di sana, ayo kita berlari-lari pada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah saudara. Ada hadiah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, yaitu hidup yang kekal.